Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 269. Apakah kedua orang ini Tuan Su Chen dan Tuan Wei Changtian? Ketika keduanya tiba di depan pintu istana, pelayan yang berdiri di depan pintu berkata dengan hormat. Ya, benar. Di mana Li Shengji? Bawa kami menemuinya, kata Wei Changtian. Lewat sini, kalian berdua, tuanku sudah lama menunggu di dalam. Kemudian, di bawah kepemimpinan pelayan, Su Chen dan Wei Changtian memasuki istana bersama-sama, tetapi Su Chen sama sekali tidak tertarik dengan pemandangan di dalamnya. Namun, Su Chen samar-samar menebak siapa pihak lainnya. Kali ini, dia hanya ingin memastikan. Di bawah kepemimpinan pelayan, Su Chen dan Wei Changtian tiba di depan rumah kayu, dan melihat pelayan itu tersenyum dan berkata, Tuan Wei, karena tuanku melakukan percakapan rahasia dengan Tuan Su, saya harap Anda dapat menghindarinya. Apa yang kamu mainkan? Wei Changtian berkata dengan ekspresi tidak senang. Saya bertanggung jawab atas keselamatan Tuan Su. Apakah Anda ingin mengusir saya dan merencanakan sesuatu untuk melawan Tuan Su? Mereka hanyalah sekelompok orang jahat dari kerajaan Han. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk berkomplot melawan saya. Ekspresi pelayan itu tidak senang, dan ekspresi mematikan muncul di matanya, tapi dia terkendali dengan baik dan tidak diperhatikan oleh orang lain. Tuan Su, apakah Anda benar-benar ingin melihat rekan senegaranya Han itu sendirian? Wei Changtian berkata dengan gugup. Ini sama dengan memasuki sarang harimau sendirian. Ini sangat berbahaya dan dia khawatir. Benar, jangan terlalu memikirkan mereka, pergi saja ke mobil dan tunggu aku. Saya mengerti, Tuan Su. Meskipun Wei Changtian tidak ingin pergi, dia tidak berani untuk tidak mendengarkan kata-kata Su Chen. Setelah Wei Changtian pergi, Su Chen disambut di rumah kayu dan diam-diam menunggu ikan besar mengambil umpan. Sekitar setengah menit kemudian, pintu kamar terbuka. Su Chen melirik dan melihat seorang wanita mengenakan congsam berbelahan tinggi keluar. Meskipun mereka semua memiliki wajah Asia, Su Chen mengetahui dari beberapa detail kecil bahwa wanita di depannya berasal dari negara Han. Congsam berbelahan tinggi wanita itu telah mencapai bagian atas pahanya, terlihat jelas bahwa ia bahkan tidak mengenakan pakaian dalam. Dia hanya mengenakan congsam di sekujur tubuhnya, dan di dalamnya semuanya vakum. Setelah masuk, gadis congsam meletakkan dupa dan teh di tangannya di atas meja kayu, dan duduk di depan Su Chen. Tuan Su, nama gadis kecil itu adalah Yuner. Saya sudah lama mengagumi nama Anda. Saya ingin tahu apakah Anda bisa mendapatkan teman dan memberi saya kesempatan untuk menyajikan teh. Tidak bisa memberikannya. Ekspresi Yona bingung, dia tidak menyangka Su Chen akan menolaknya tanpa kesulitan. Tuan Su, Anda telah mewaspadai saya dan menegangkan tubuh Anda sejak Anda masuk. Apakah Anda takut tidak mampu menahan pesona saya? Kata Yona sambil mengangkat alisnya. Kamu terlalu banyak berpikir, aku khawatir keterbelakangan mental itu menular. Yona benar-benar terobsesi. Dia adalah pembunuh wanita nomor 1 di kerajaan Han, dan tidak ada pria yang bisa menahan godaannya. Bagaimana mungkin dia, seorang sampah kikuk, melakukan itu? Memikirkan hal ini, mata Yona menyipit dan dia berpikir, sepertinya tidak mungkin untuk menekannya tanpa cara apapun. Segera, Yona perlahan menggerakkan tubuhnya, dan gumpalan cahaya muncul di matanya yang indah, mengerahkan keterampilan pesonanya secara ekstrim. Dia mengangkat alisnya dan menatap Yona. Saat mata mereka bertemu, Yona merasa ada sesuatu yang meledak di pikirannya. Tanda seru. Bahkan kesadaran mulai kabur. Jangan gunakan tipuan kecilmu ini di hadapanku, keluar. Ya. Tubuh Yona gemetar, wajahnya menjadi pucat, bajunya basah oleh keringat dingin, dan dia tersandung. Dia bersumpah bahwa dia belum pernah melihat pria yang begitu menakutkan. Setengah menit setelah Yona pergi, area itu ditarik lagi, dan Li Shengji serta Jin Yu masuk perlahan. Tuan Su Chen, Yona adalah wanita tercantik di kerajaan Han kita. Saya membawanya ke sini khusus sebagai hadiah pertemuan untuk Anda. Apakah ada yang membuat Tuan Su tidak puas? Ini sama jeleknya dengan babi. Haruskah aku membawanya pulang dan membuat daging babi rebus? Ini. Li Shengji tercengang, tapi dia tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Bukankah ini jelas menunjukkan bahwa ada yang salah dengan estetika orang Han? Namun demi rencananya sendiri, Li Shengji masih menahan amarah di hatinya dan berkata, karena Susian tidak menyukai tipe Yona, ayo ganti topik. Katakan, Tuan Su, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari Republik Han Besar dan anggota Kamar Dagang Sila. Berhenti bicara dalam satu tarikan napas, jangan buang waktuku. Li Shengji sedikit mengernyit, dan wajahnya menunjukkan sedikit kemarahan, tetapi pada akhirnya, dia tetap berkata dengan tenang. Sejujurnya, Tuan Su, pabrik farmasi yang Anda hancurkan beberapa waktu lalu dan 2 kapal dagang yang tenggelam di Pulau Luoxing di sana adalah milik Kamar Dagang Sila kami. Mata Su Chen menunjukkan niat membunuh, menyebabkan suhu di dalam ruangan turun, yang membuat Li Shengji dan Jin Yu tidak nyaman. Yang terakhir berkata pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Mengapa suhunya turun? Tuan Su Chen, kami mengundang Anda ke sini kali ini karena kami ingin bekerja sama dengan Anda dalam urusan bisnis.
Li Shengji melanjutkan tanpa memperhatikan suhu di dalam ruangan. Urusan apa? Meskipun Anda menghancurkan pabrik farmasi dan 2 kapal dagang kami, ini hanyalah setetes air untuk kamar dagang sila kami. Yang sebenarnya ingin saya katakan adalah saya ingin bekerja sama dengan orang kuat seperti Anda dan menggunakan bantuan dari dengan kekuatan Anda di Provinsi Jiangnan, kami akan terus memperluas bisnis pabrik farmasi kami. Pada akhirnya, kami akan membagi keuntungan 70-70. Saya jamin Anda akan mendapat laba bersih minimal 5 miliar. Tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Setelah berbicara, Li Shengji mengambil teh di atas meja, menyesapnya, dan menunggu dengan tenang jawaban Su Chen. Dia yakin Su Chen tidak mungkin menolak tawaran sebesar itu. Dengan jumlah besar 5 miliar setahun, meskipun dia punya sarana, dia tetap tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Kalau begitu aku punya saran. Puan Su, tolong beritahu saya. Li Shengji berkata sambil tersenyum main-main. Tidakkah Anda selalu mengatakan bahwa perekonomian negara Han lebih maju daripada Tiongkok? Mengapa Anda perlu membangun pabrik farmasi di Tiongkok? Bangun saja di negara Anda sendiri dan hasilkan lebih banyak uang. Puan Su, kalau Anda berkata begitu, tidak ada artinya. Apakah Anda berpura-pura bingung karena Anda mengerti? Anda orang Tionghoa. Ada suara, pop. Su Chen melambaikan tangannya yang besar dan menamparkan Li Shengji, menghancurkan pintu kayu itu hingga berkeping-keping. Li Shengji pingsan karena pukulan Su Chen dan berada dalam kebingungan total. Beraninya kamu memukulku. Jika kamu berani datang ke tanah Tiongkok kami dan melakukan kejahatan, hari ini aku tidak hanya akan mengalahkanmu, tetapi juga membunuhmu. Bab 270. Kalian orang Tiongkok bodoh berani menyerang Tuan Li Shengji. Saya akan memberitahu Anda hari ini bahwa Anda tidak akan pernah kembali. Setelah Jin Yu berteriak dengan marah, dia memanggil selusin orang dari luar, memegang pisau panjang yang tajam di tangan mereka, dan mengepung Su Chen. Dan wanita bernama Yona sebelumnya juga ada di antara mereka. Su Chen, kamu menghancurkan pabrik farmasi kami dan menenggelamkan 2 kapal penangkap ikan kami. Awalnya, aku ingin membunuhmu secara langsung, tetapi Tuan Li Shengji berkata bahwa kamu masih memiliki nilai guna dan ingin melatihmu sebagai anjing kami dari Great Cold Republic berhasil untuk kami, tapi saya tidak menyangka Anda tidak tahu cara menunjukkan penghargaan dan berani menyerang kami dan mencari kematian. Jin Yu berkata sambil mencibir. Saat ini, Yona, yang berdiri di samping, berkata, Su Chen, aku baru saja memberimu kesempatan untuk mencium Fang Ze, dan aku ingin kamu menjadi hantu romantis, tapi aku tidak menyangka kamu akan memamerkan kekuatanmu di depanku. Haha, apa kamu melihatnya sekarang? Di depan kami, kamu bahkan tidak bisa memamerkan kekuatanmu. Mereka bahkan tidak dihitung sebagai semut, mereka hanya bisa dibacok sampai mati dengan pedang acak. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Setelah mengatakan itu, dia melihat jari Su Chen bergerak, dan cahaya tak terlihat menebas ke arah Yona. Aliran darah muncrat dari lengan Yona, dan lengan kanannya terpotong. Jeritan bergema di seluruh istana, dan Yona langsung jatuh ke tanah, berguling-guling di tanah kesakitan. Tanganku. Su Chen, kamu bajingan, kamu benar-benar memotong tanganku. Kalian Hanguo sangat suka banyak bicara. Bilah lain yang hampir transparan ditebas, dan lengan kanan Yona terpotong. Wajah Yona berlumuran darah dan dia dalam keadaan gila. Namun, dia tidak berani berbicara lagi. Menghadapi Su Chen, hanya ada ketakutan di matanya. Li Shengji dan Jin Wo saling berpandangan. Karena kekejaman Su Chen di luar dugaan mereka. Dia memotong lengan Yona saat dia muncul. Su Chen ini memang karakter yang sangat baik. Jin Yu, jangan kaget, lakukan dengan cepat. Karena dia tidak bisa menjadi anjing kita, maka potong dia menjadi beberapa bagian dan berikan dia kepada anjing-anjing itu. Tahu. Jin Yu menyipitkan matanya dan berkata, aku tidak akan membiarkan dia keluar hidup-hidup hari ini. Itu hanya berdasarkan sampah di depanmu. Limbah. Setelah mendengar ini, Jin Yu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Su Chen, biar ku beritahu, ini adalah master yang diam-diam dibudidayakan oleh kamar dagang sila kita. Mereka tidak memiliki nama atau maknanya sendiri. Di mata mereka, yang ada hanya perintah. Juga, aku lupa memberitahumu bahwa meskipun mereka tidak berada di peringkat dunia seni bela diri kerajaan Han, masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang sebanding dengan Qian Shike. Selama aku memberi perintah, kamu akan dipotong-potong. Belum tentu demikian. Kankin, Tanyan. Setelah Su Chen selesai berbicara, dia mendengar selusin ledakan. Lusinan orang di sekitarnya memiliki lubang berdarah di dada mereka, dan mereka langsung jatuh, mati total. Li Shengji dan Jin Yu sama-sama tercengang. Ada apa dengan dia? Oke, kenapa mereka semua mati? Kamu, sihir macam apa yang kamu gunakan? Sihir jahat. Su Chen tersenyum dan berkata, orang mati tidak perlu tahu banyak. Jin Yu, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Pergi dan bunuh dia. Teriak Li Shengji. Suara, desir. Aku tidak tahu dari mana Jin Yu mendapatkan pisau panjang, memegangnya dengan kedua tangannya, dengan ekspresi serakah di wajahnya. Awalnya aku tidak ingin melakukannya sendiri, tapi kamu masih punya waktu beberapa detik lagi, jadi aku harus melakukannya sendiri. Saat ini, Li Shengji, yang berdiri di samping, berkata, Su Chen,
Meskipun kamu membunuh rakyat kami, jika kamu bersedia menjadi anjing bangsa Han kami dan membantu kami membangun pabrik di Tiongkok, maka Kamar Dagang Sila kami dapat menghapus semua hal ini, tapi... Li Shengji terdiam, jika kamu tidak setuju, maka Jin Yu akan mengambil tindakan. Dia adalah salah satu dari 10 master teratas di kerajaan Han. Selama dia mau, dia bisa memberimu cara mati yang paling menakutkan. Su Chen mengabaikan Li Shengji, bergegas melewati Jin Yu, mencengkeram lehernya, dan mengangkatnya dengan paksa. Kamu bilang pecundang ini adalah seorang master. Bagaimana ini mungkin? Li Shengji dan Jin Wo tercengang. Terutama Jin Yu. Karena saat Su Chen melancarkan serangannya, dia merasakan kekuatan yang melonjak seperti laut, yang secara langsung menekannya, bahkan tanpa kekuatan untuk bergerak. Tidak, jangan bunuh aku. Jin Yu tidak berani melawan lagi. Baru kemudian dia menyadari betapa menakutkannya pria di depannya. Ini bukanlah eksistensi yang bisa saya tangani. Jika aku memperlakukanmu seperti ini, bukankah itu akan terlalu mudah bagimu? Tidak, tidak, apa yang akan kamu lakukan padaku? Wajah Jin Yu pucat, menghadapi Su Chen yang menakutkan, dia ketakutan setengah mati. Kakak, terdengar suara berderak, dan Jin Yu terlihat terjatuh. Semua tulang di tubuhnya patah, dan dia terlempar ke tanah oleh Su Chen seperti genangan lumpur. Namun, Jin Yu belum mati. Tapi rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Ah, jeritan yang menyayat hati bergema di seluruh istana. Jin Yu tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan berakhir seperti ini. Tolong, cepat bunuh aku tidak ingin hidup lagi, aku tidak ingin hidup lagi. Kamu datang ke negara kami untuk melakukan kejahatan dan ingin mati begitu saja. Apakah menurutmu aku, Su Chen, adalah orang baik dan beriman? Setelah mengatakan itu, Su Chen mengusir Jin Yu, jika tidak, dia akan marah. Suara, celepuk. Li Shengji langsung berlutut di hadapan Su Chen. Tuan Su, tolong jangan bunuh saya. Mulai sekarang, saya bersedia menjadi anjing di sisi Anda. Lagi pula, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin pergi ke negara kita yang dingin untuk membangun pabrik dan menjual obat? Saya dapat membantu dengan rencana ini. Ayolah, tolong jangan bunuh saya. Tanganmu akan kotor jika kamu memulai dengan sampah sepertiku. Berdasarkan kebaikan kalian orang Han, kalian tidak layak diperlakukan seperti anjing olehku. Setelah mengatakan itu, lebih dari selusin aliran udara hitam meledak di tubuh Li Shengji, tapi dia juga tidak mati. Tapi seperti Jin Yu, semua tulang di tubuhnya patah dan perlahan dia akan mati karena kesakitan. Setelah berurusan dengan orang-orang dari Kamar Dagang Sila, Su Chen keluar, masuk ke mobil Wei Changtian, dan bersiap untuk pergi. Tuan Su, ini belum genap 20 menit, tapi Anda sudah selesai berbicara di sana. Semua orang terbunuh, kenapa mereka masih merayakan tahun baru di dalam? Wei Changtian tertegun sejenak, lalu tersenyum, keterampilan Su Chen luar biasa, aku mengagumimu. Ketika Su Chen kembali ke Haitang Villa, dia menemukan kendaraan bermerek militer dengan karakter hitam dengan latar belakang putih diparkir di luar. Tak heran, Su Chen sudah menebak siapa yang datang mencarinya. Tidak mungkin orang lain kecuali Duang Wo. Bersambung.